Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Pertama dalam sejarah, Indonesia pimpin G20 mulai 1 Desember 2021. Ruhut, Kadrun sibuk kebakaran jenggot. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam gelaran akbar bidang perekonomian konferensi tingkat tinggi G20. Hal ini akan dimulai sejak 1 Desember 2021 mendatang hingga November 2022. Wajar sekali kalau Pak Mantan beserta anak buahnya selalu nyinyir dengan pemerintah. Pasalnya, era Jokowi dibanding 10 tahun mantan bak langit dan bumi. Jokowi all out dalam segala hal, mulai dari memeratakan infrastruktur, melakukan hilirisasi produk mentah seperti nikel, mengakuisisi tambang Chevron hingga saham Freeport, membuat kebijakan BBM satu harga, hingga berani menggebrak maling BLBI. Saat ini di tangan Jokowi, kasus corona malah tercatat menurun di saat negara lain mengalami lonjakan gelombang ketiga. Segala pencapaian inilah yang membuat Indonesia dipercaya sebagai presidensi G20. Sementara itu, kata Ruhut, Indonesia terpilih menjadi presidensi G20 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Politisi PDIP itu menyebut para kadrun dan barisan sakit hati sibuk kebakaran jenggot mengganggu kerja keras Presiden Jokowi. Barisan sakit hati kadrun-kadrun sibuk kebakaran jenggot mengganggu kerja keras Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo. G20 memberi kepercayaan ke Pak Jokowi menjadi presidennya, kata Ruhut melalui akun Twitternya pada Sabtu 18 September 2021. Semua tahu, anggota G20 negara-negara besar berpengaruh di dunia dan kita rakyat Indonesia bangga. Tambahnya, seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang diselenggarakan di Roma, Italia pada akhir Oktober 2021. Bapak Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30 hingga 31 Oktober mendatang, kata Airlangga dalam konferensi pers dalam persiapan menuju presidensi G20 2022 pada Selasa 14 September 2021 malam. Airlangga mengatakan dalam penutupan KTT G20 di Roma, Jokowi secara resmi akan menerima tongkat estafet presidensi G20. Nantinya, presidensi Indonesia akan mulai berlaku sejak 1 Desember 2021 hingga November 2022. Dan di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet Presiden G20 dari Perdana Menteri Italia kepada Presiden Republik Indonesia, ucapnya. Lebih lanjut, ia menegaskan, presidensi Indonesia akan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama dan tangguh bersama. Menurutnya, presidensi Indonesia dalam G20 ini akan berdampak besar baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Ia juga menjelaskan, selama Indonesia menjadi presidensi G20, akan diadakan sejumlah rangkaian pertemuan. Beberapa rangkaian yang dipersiapkan antara lain ada 150 pertemuan dengan beberapa side event sepanjang tahun, dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 November 2022. Dengan sejumlah manfaat yang nanti diterima Indonesia, rasanya kita harus bangga hidup di era pemerintahan Jokowi, karena lewat tangannya negara ini perlahan dibawa menjadi negara maju. Tanpa perlu membayar triliunan seperti Formula E, Jokowi sudah berhasil menarik investor lewat kepercayaan luar negeri terhadapnya. Ada saja gubernur DKI mau sedikit mencontoh dari gaya kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kerja untuk rakyat. Pasti dirinya tidak perlu menghamburkan uang banyak. Sama halnya dengan anak-anak Pak Mantan yang menyoroti proyek kereta cepat yang tengah berjalan, tapi dia lupa kalau era bapaknya menelurkan banyak proyek mangkrak tanpa ada pembangunan yang berarti. Akhirnya, kepemimpinan Jokowi menyadarkan kita betapa Indonesia bisa menjadi negara hebat bila dikelola orang yang tepat. Semoga saja pengganti beliau nantinya memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang besar. Jangan sampai salah pilih seperti DKI yang kini jadi amburadul. Begitulah, kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kaitkan dengan pembongkaran atribut FPI, Denny Siregar wajar legend Dudung diserang. Dilansir dari akurat.co. Pegiat media sosial Denny Siregar mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan pernyataan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman tentang semua agama sama di mata Tuhan. Menurut Denny, pernyataan Dudung itu tidak ada yang salah, sebab pernyataan itu ditujukan untuk prajuritnya.
Saya juga nggak paham kenapa statement Pangkostrat Legend Dudung Abdurrahman dipermasalahkan. Sungguh, buat saya, apa yang dikatakan Pangkostrat bahwa semua agama itu benar di mata Tuhan, sama sekali nggak ada yang salah. Itu diucapkan beliau di depan prajuritnya yang jelas terdiri dari berbagai agama, bukan hanya Islam saja. Tulis Denny sebagaimana dikutip dari akurat.co dari akun Facebooknya pada Sabtu 18 September 2021. Denny menyampaikan, Dudung menyampaikan itu dalam kapasitasnya sebagai Pangkostrat. Kata dia, tentu beda makna kalau yang menyampaikannya seorang pemuka agama. Legend Dudung jelas beragama Islam, tapi prajuritnya ada yang tidak. Jadi wajar saja kalau beliau bilang begitu. Beda kalau Pangkostrat itu adalah ulama di sebuah ormas agama yang bicara di depan para jamaah yang semua beragama sama. Jadi apa sih yang harus diributkan? Imbuhnya. Denny terus berpikir positif dalam memaknai pernyataan Dudung. Pernyataan semua agama sama di mata Tuhan menandakan Dudung seorang yang inklusif atau mengajarkan prajuritnya menghargai perbedaan. Dan itu harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Saya malah ngeri kalau level jabatan seorang pimpinan seperti Pangkostrat tiba-tiba bicara eksklusif, semisal cuman Islam agama yang benar. Wah, kacau itu, tuturnya. Bisa berontak prajuritnya dan kita juga pasti takut karena menduga toleransi agama di kalangan tentara kita rusak. Di sisi lain, Denny menilai Dudung wajar mendapat cibiran. Ia lantas mengait-ngaitkannya dengan sejarah Dudung menurunkan atribut organisasi terlarang Front Pembela Islam. Tapi wajar kalau beliau diserang. Dalam sejarahnya, Legend Dudung Abdurrahman adalah mantan Pangdam Jaya yang kemarin ada di garis depan dalam melawan FPI, membongkar baliho-baliho Rizik Syihab yang pada waktu itu tidak ada seorang pun berani membongkarnya, ungkapnya. Karena keberanian beliaulah, maka masyarakat berani melawan kelompok garis keras itu. Dan kebencian mereka terhadap Legend Dudung pasti tidak akan pudar. Mereka takut jika beliau kelak jadi Panglima TNI, maka gerakan kelompok radikal akan semakin sulit, ucapnya. Sebelumnya, Dudung menjelaskan bahwa pernyataan tentang semua agama sama di mata Tuhan ditujukan untuk internal Kostrat. Tujuannya agar para prajurit mengedepankan toleransi antar umat beragama. Ucapan saya di markas Yonsipur 9 Para di FIF 1 Kostrat Bandung pada Senin 13 September 2021 semata-mata untuk menjaga toleransi antar umat beragama sekaligus menciptakan kerukunan antar umat beragama demi solidaritas anggota Kostrat. Masing-masing pemeluk agama pasti meyakini agamanya benar dan juga diterima Tuhan. Oleh karena itulah bisa disimpulkan dari masing-masing agama bahwa semua agama di hadapan Tuhan semua benar. Tutur Dudung. Lebih jauh, Dudung mengaku pernyataan itu dibuat semata-mata untuk mencegah prajuritnya terpengaruh dengan pihak luar di dalam beribadah. Hal ini agar tidak menimbulkan fanatisme yang berlebihan, kemudian menganggap agama tertentu paling benar, sementara agama lainnya salah, imbuhnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan, klarifikasi yang dibuat Dudung masih mengganjal. Novel menginginkan adanya pernyataan minta maaf dari Legend Dudung. Saya berharap Dudung menarik ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam umumnya dan MUI khususnya, kata Novel Bamukmin pada Jumat 17 September 2021. Dudung juga diminta membuat klarifikasi kembali internal Kostrat bahwa pernyataannya salah, sebab meski untuk internal Kostrat tetap haram pluralisme. Umat Islam yang berada di Kostrat harus diselamatkan, katanya. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Ada toko sepatu di Jakarta. Denny Siregar, maksudnya untuk apa? Buat nendang. Ferdinand, untuk mengalihkan perhatian. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti adanya toko sepatu di Jakarta. Melansir dari Tribun News, diketahui tugu sepatu dibangun di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya dekat stasiun Sudirman BNI City, Jakarta Pusat. Lewat akun Twitter @denny_siregar7 pada Jumat 17 September 2021. Seperti dilansir dari tribuntimur.com, Denny mengatakan maksudnya tugu sepatu di Jakarta itu untuk apa sih? Buat nendang. Dilansir dari artikel wartakotalive.com berjudul Bukan Daerah Penghasil Sepatu. Ini alasan DKI Jakarta ada tugu sepatu di dekat stasiun Sudirman. BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Turisindo atau Jaktur bersama pihak ketiga membangun tugu sepatu meski Jakarta bukan daerah utama penghasil sepatu. Pemprov DKI Jakarta menilai keberadaan tugu sepatu di Jalan Sudirman, tepatnya dekat stasiun Sudirman BNI City Jakarta Pusat itu bertujuan untuk mempercantik kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ini merupakan gestur. Kami ingin mempercantik kota Jakarta diantaranya dengan tugu sepatu. Itu merupakan hasil kolaborasi, silahkan tanya gestur untuk lebih detailnya. Ahmad Riza juga mengatakan keberadaan tugu itu diharapkan menarik perhatian khalayak dan posisi Jakarta dapat setara dengan kota-kota di dunia. Wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang datang ke Jakarta bisa mengabadikan selfie atau swafoto dengan tugu sepatu sebagai latar belakangnya. Seperti halnya Arab Saudi yang terdapat tugu sepeda di sana. Selain dapat mempercantik kota, keberadaan tugu juga diyakini dapat menambah pengetahuan masyarakat. Artinya, kata Riza, pihaknya menghiasi kota agar menarik, supaya setara kota-kota di dunia, sekalian keliling dunia. Coba dicek di Google di setiap negara. Di setiap kota kan ada produk menarik yang dapat menarik perhatian, bisa selfie di situ dan lain sebagainya. Seperti diketahui, instalasi sepatu raksasa yang didominasi warna putih itu diletakkan di atas sebuah benda yang mirip dengan panggung berwarna biru. Terdapat beberapa tulisan di panggung sepatu raksasa tersebut, antara lain kolaborasi untuk kemajuan, A City of Collaboration, dan ekspresi.sepatukompas.com. Di bawah tugu sepatu itu juga terdapat QR code yang ketika dipindai berisi surat terbuka untuk para pejuang industri kreatif di Indonesia. Surat terbuka tersebut menjelaskan bahwa instalasi sepatu raksasa di tengah-tengah ibu kota merupakan bagian dari Festival Kolaborasi Jakarta. Selain Didi Sregar, melansir dari Pikiran Rakyat, ex-kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian juga mengomentari tugu sepatu yang ada di kawasan dekat Stasiun Sudirman BNI City Jakarta Pusat tersebut. Ferdinand Hutahian menyoroti alasan dibalik dibangunnya tugu sepatu tersebut di Jakarta. Menurut Ferdinand Hutahian, tugu sepeda tersebut merupakan cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengalihkan perhatian publik dari Formula E. Lewat akun Twitter pribadinya @ferdinandhayang3, ia mengatakan jangan-jangan dia bikin kekonyolan untuk mengalihkan perhatian publik dari Formula E, maka dibikinlah kebodohan tugu sepatu itu. Namun, pembangunan tugu ini tidak hanya menuai dukungan, tetapi juga kritik kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Hal tersebut merupakan sebuah kejanggalan menurut saya. Saya sepemikiran dengan Ferdinand Hutahian. Jika pembangunan sepatu tersebut merupakan untuk mengalihkan perhatian publik dari Formula E yang mana banyak menuai polemik, dan tidak sedikit pula publik yang menilai pembangunan tugu sepatu ini tidak penting. Seperti yang kalian ketahui, Anies ini sedang ngebet banget untuk menggelar ajang Formula E. Anda boleh menganggap itu sebuah kebodohan atau apalah dari Anies Baswedan sebagai seorang gubernur. Tapi, mari coba dimaknai, ditelisik dan coba dipahami dengan lebih seksama mengapa hal tersebut dilakukan oleh Anies, bahkan malah terkesan nekat. Eksekutif telah menjadi pilihan Anies, dan puncaknya tentu adalah RI1. Ambisi itu tidak pernah disembunyikannya. Bahkan, berdasarkan dari hasil survei, nama Anies selalu berada di papan atas. Berbagai elemen masyarakat pun telah menunjukkan wujud dukungan. Betul, Anies terlihat sekali ingin menyenangkan semua pihak, dan dalam berbagai kesempatan seperti sedang merancang berbagai alternatif jalan untuk menuju tujuannya, dan itulah strateginya. Dan yang menjadi pertanyaan besarnya sampai saat ini adalah tidak ada penjelasan dari pihak penyelenggara dalam hal ini Jakpro mengenai penerapan biaya komitmen fee dari VIO. Pertanyaannya, kenapa hanya Jakarta yang dikenakan biaya hingga triliunan? Padahal Indonesia negara berflower loh, malah negara-negara maju yang disebut di atas tidak dikenakan JF. Walaupun ada, namun hanya miliaran dan tidak sampai triliunan seperti Jakarta. Itulah makanya mengajukan hak interpelasi buat Anies sangat perlu dilakukan. Ini sudah mengindikasikan bahwa ada yang tidak beres di lingkaran balai kota. Tentunya kita bisa menilai bahwa ada pihak yang kuat membacking kasus ini lantaran tidak pernah tersentuh dengan hukum. Cara main para pelaku di balai kota dalam merampok APBD sangat piawai dan terstruktur tapi layaknya mafia. Karena bagi saya, kita patut curiga dengan para panitia penyelenggara Formula E Jakarta. Backingan yang kuat dari Bohir akan menjadikan kasus ini lama untuk diinvestigasi. Namun, jika KPK sudah bersih dari para polisi Taliban, seharusnya kasus ini akan cepat ditindaklanjuti agar para penggarong uang rakyat segera diadili. Bagaimana menurut Anda?